Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala rasulil ladina astafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa immatil huda wa masabihid duja wa man bihi muqtada fahtada amma ba'd. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmatul Islam, nikmat berislam, nikmatul iman, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai orang-orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah membimbing kita untuk bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah dan Rasulnya mengajak kepada kita untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah? Allah mengajak kita tiada lain karena begitu pentingnya kalimat syahadatain ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara lengkap ma hiya ahammiyatus syahadatain. Apa itu urgensi daripada dua kalimat syahadat? Yang pertama adalah dia madkhalun ilal Islam. Madkhal dari kata-kata dakhala, yadkhulu artinya masuk. Maka madkhal artinya tempat masuk. Madkhalun ilal Islam, tempat masuk ke dalam agama Islam. Artinya tidak ada jalan keselamatan kecuali kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pada hakikatnya terlahir sebagai Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syayatin fakhtalathum an dinihim wa hurrimat 'alaiha ma ahlaltu lahum. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung ke agama tauhid. Jadi setiap kita, siapapun dia yang terlahir ke dunia ini sebenarnya cenderung kepada agama tauhid. Kemudian datang kepada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Sebenarnya setiap manusia itu sudah bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Membebaskan manusia dari menyembah kepada hamba menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sebenarnya ketika lahir ke dunia ini sudah terbebaskan dari itu. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya kalimat syahadat ini, dia adalah khulasatu ta'alimil Islam, intisari daripada ajaran Islam. Setiap rasul yang dikirim, mereka semua menyeru kepada kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Sahabat kamu Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada kalimat la ilaha illallah. Di atas kalimat inilah kita hidup, dan di atas kalimat inilah kita semuanya wafat. Alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi sebelum, maka kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah di Mekah, Rasulullah membangun tauhid dulu, membangun akidah terlebih dahulu sebelum membangun yang lainnya, karena dia merupakan fondasi, karena dia merupakan dasar daripada segalanya. Ketika tauhidnya sudah benar, ketika syahadatnya sudah benar, maka akan sangat mudah untuk mendirikan bangunan-bangunan yang lain di atasnya. Yang ketiga adalah ahammiyatus syahadatain, ini adalah asasul inqilab, asas perubahan. Seseorang yang sebelum mengucapkan kalimat syahadat, ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadatain, dia akan bisa berubah. Kita lihatlah bagaimana Umar bin Khattab yang sebelumnya begitu benci kepada Rasulullah SAW, tetapi ketika dia mendengar Rasulullah wafat, dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad wafat, aku akan penggal lehernya. Bagaimana juga kesaksian Abu Sufyan melihat kecintaan antara para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, sampai beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku enggak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti para sahabat Nabi mencintai Muhammad SAW. Inilah yang merubah. Umar bin Khattab keras sebelum Islam, tetapi setelah masuk Islam tetap keras, tetapi kekerasannya, ketegasannya digunakan untuk menegakkan Islam. Karena ada doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dan yang dikabulkan adalah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimakumullah, syahadat dapat merubah seseorang. Lihatlah Bilal bin Rabah. Sebelum dia masuk Islam, dia hanya seorang budak. Tetapi sesudah dia masuk Islam, derajatnya diangkat. Dia menjadi muazin Rasulullah SAW, menjadi penyeru kalimat-kalimat tauhid di atas Baitullah. Itulah syahadat. Dia dapat merubah siapapun yang mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang tidak merubah seseorang itu begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka mau merubah sendiri. Jadi tentunya diikuti dengan kemauan kita untuk merubah diri. Yang keempat, dia adalah haqiqatu da'watir rusul. Dia adalah merupakan hakikat dakwah Rasul. Sebelum para Rasul menyeru yang lainnya, kalimat inilah yang diseru, kalimat inilah yang diperkuat. Karena tanpa syahadat, amal kita seperti fata morgana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana amalan orang-orang kafir itu.
Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir itu amalan mereka seperti fata morgana. Karenanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata-kata iman selalu bergandengan dengan kata-kata wa'amilus sholih. Amanu wa'amilus sholih. Artinya apa? Amal soleh harus didasari oleh iman. Harus didasari oleh kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Tanpa itu, dia tidak akan punya tempat. Dia tidak akan punya wadah. Yang terakhir, kalimat syahadat ini, dia memiliki fadailun azimah. Dia memiliki keutamaan yang besar. Saya sampaikan sebuah hadis an Ubadah bin Samit annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Dari Ubadah bin Samit, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Muslim. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah nasihat dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa kalimat syahadat itu memang dia merupakan kunci surga. Tetapi ketahuilah bahwa kunci itu memiliki gigi. Siapa yang ingin membuka pintu surga, dia harus membawa kunci yang ada giginya. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat tanpa mengamalkan amal-amal Islam, maka seperti kita membawa kunci tapi tidak ada giginya. Tidak akan bisa kita membuka pintu surga. Tetapi dengan mengamalkan, berarti kita telah membawa kunci yang ada giginya. Dan itulah yang bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah urgensi daripada dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mengamalkannya. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.